yang udah berlubang tuh gede, biasanya ada fotonya. Sekarang udah bukan hanya itu lagi, tapi sekarang udah bicara tentang bagaimana dunia semakin panas, air laut meningkat, es mencair, dan lain sebagainya. Emang kita peduli, kita ngerasain es mencair? Nggak pernah tuh lihat es, ngerasain salju, dan lain sebagainya. Bisa jadi, karena kita nggak ngerasain, kita nggak peduli, bodo amat, Allah itu bohong, itu hoax, dan lain sebagainya. But it's real. Tapi ini nyata, dan kita merasakan itu. Emang dampak climate crisis apa sih? Oke. Pertama, sebelum masuk terlebih jauh, aku mau coba kenalan dulu ke teman-teman. Perkenalkan lagi, nama aku Rizal Ilham Pratama, Ketua BMK Unpad 2020, atau Presiden Mahasiswa di Unpad, yang sebelumnya aku pernah jadi Ketua BEM FISIP, Presidennya di FISIP, dan sebelumnya pernah jadi Kepala Departemen Kajian Strategis di BEM FISIP Unpad tahun 2018. Nah, selanjutnya mungkin ada sosial media aku, ada Instagram dan Line, Rizal IP. Mungkin kalau misalkan setelah ini teman-teman kita mau komunikasi atau masih mau berjejaring, boleh mangga di akses ke Line atau Instagram, dan juga ada LinkedIn Rizal Ilham Pratama, boleh dicari. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Apa dampak dari climate crisis? Pertama ada mass migration, atau suatu migrasi massal. Migrasi bukan cuma bicara tentang kemarin yang sempat ramai mudik atau pulang kampung, enggak semudah itu. Tapi dengan adanya climate crisis, bakal ada orang-orang yang migration atau bermigrasi karena mereka terdampak. Kayak gimana contohnya? Teman-teman setelah ini atau mungkin sekarang sambil buka laptop, silahkan buka web, cari negara-negara namanya Kiribati misalkan, atau Tuvalu, Fiji, dan lain sebagainya. Mereka adalah negara-negara yang berada di tengah Pasifik. Dan ketika air laut naik, mereka adalah negara yang terancam hilang. Karena mereka ditelan air laut dan nggak livable lagi loh, kayak gitu. Selain itu, ada fenomena lain. Di Cape Town, South Africa, mereka sudah mengalami day zero. Day zero-nya apa? Air mereka itu dibatasi. Kita kalau mandi sekarang mandi aja, nyalain keran mandi ya udah gitu, nggak ada masalah. Tapi mereka dibatasi airnya karena sumber air mereka itu udah kering, nggak ada lagi air. Kedua, di Pakistan, beberapa daerah sungainya itu udah nggak ada lagi. Kita masih lihat sungai, oke lah, sungai airnya nggak bersih ya, tapi masih ada air gitu yang ngalir. Tapi di sana airnya nggak ada, airnya udah hilang kayak gitu. Kenapa? Karena ada kekeringan yang besar, yang masif di sana. Hujannya mereka minim. Lalu setelah mass migration, apalagi wildfires. Ini salah satu dampak nyata yang kita rasakan hampir setiap tahunnya di setiap musim kemarau. Mungkin teman-teman sering dengar kebakaran hutan di Kalimantan ataupun Sumatera yang sudah melegenda gitu ya, sampai terkenal ke luar negeri. Dampaknya terasa ke luar negeri. Dan ini setiap tahun ada. Wildfires bukan hanya diciptakan oleh manusia. Mungkin itu ya, ada beberapa yang dilakukan oleh manusia. Mereka membuka lahan atau mereka dengan sengaja membakar dan lain sebagainya. Tapi selain itu, ada dampak dari lingkungan, yang mana ketika lingkungan makin panas, daun-daun kering itu lebih mudah terbakar dan lebih mudah menyebar, cepat menyebar. Selain itu, dengan adanya climate crisis yang mana global heating terjadi, itu kita ketika misalkan ada dibakar yang sengaja, peluang dia meluas dan bertahan lama itu semakin besar. Karena didukung oleh global heating. Mungkin teman-teman yang dari Sumatera atau Kalimantan, boleh deh nanti cerita tentang gimana pengalaman, pernah ngerasain nggak sih ada itu. Kalau aku kebetulan di Bandung, jadi nggak pernah ngerasain secara langsung ya. Tapi di sini ada nggak? Ada. Yang kecil-kecil ada aja. Di beberapa hutan kecil kayak gitu. Ada deadly heat stress. Gimana kita kadang kalau panas tuh udah nggak tahan. Nggak bisa mikir dan lain sebagainya. Pusing lah. Udah nggak nyaman. Kedepan, kalau suhu bumi meningkat, mungkin kalian cuma mikir, setengah derajat apa sih pengaruhnya? Tapi meningkatnya suhu bumi setengah derajat itu berdampak pada kesehatan kita, kenyamanan kita, dan lain sebagainya, yang bikin bumi ini udah nggak lagi livable, nggak lagi layak untuk ditinggali dan nyaman untuk ditinggali. Orang-orang bisa merasakan di dalam ruangan dingin, ada AC, nyaman, tapi ketika keluar akhirnya panas.
Dan akhirnya kita tuh udah nggak livable lagi, dan kita akan bergantung semua pada electronical device kayak gitu. Next, ada irreversible changes. Irreversible change berarti suatu perubahan yang nggak bisa lagi kembali. Apa sih contohnya? Contohnya ketika hutan sudah kebakar, sulit banget untuk mengembalikan kondisi hutan seperti semula. Itu yang pertama. Yang kedua, aku coba tunjukin lagi foto yang pertama. Apa sih foto yang pertama ini? Foto yang pertama ini tahun lalu banyak sekali fenomena di media, baik media nasional maupun internasional, yang bilang tentang Jakarta is sinking atau Jakarta tenggelam. Jakarta tenggelam adalah fenomena dari dua. Yang pertama itu adalah ketika air laut naik permukaannya, sehingga dengan naiknya permukaan air laut jauh lebih tinggi daripada tanah atau permukaan daratan. Selain itu, air lautnya naik, tanahnya turun. Karena struktur tanah itu kan ada apa namanya? Ada satu batuan yang dasar menjadi dasar, selanjutnya ada air tanah dan ada tanah lagi di atasnya. Ketika kita mengambil banyak air tanah, menyedot banyak air tanah, tanah yang di atasnya akan turun. Terjadi degradasi tanah di sana. Akhirnya, Jakarta menghadapi suatu kondisi di mana air laut naik dan tanahnya turun. Tanah turun tuh cuma di Jakarta doang nggak? Enggak. Tapi rata-rata di kota besar, itu rata-rata tanahnya turun karena air tanahnya disedot secara berlebihan. Kenapa Jakarta yang kena impact paling besar? Sorry, daya. Kenapa Jakarta kena impact paling besar? Karena Jakarta itu dekat dengan laut dan tadi ada impact, mereka kena double impact. Air lautnya naik, tanahnya turun, kayak gitu. Ini salah satu contoh irreversible change. Ini ada masjid di sini, itu bukan masjid yang sengaja dibuat di laut atau di atas permukaan laut kayak di Makassar, tapi mereka dibuat asalnya di pemukiman warga yang akhirnya tergusur oleh air laut. Next, setelah itu ada water and food wars. Untuk menjamin keselamatan manusia di dalam satu wilayah atau di satu negara, yang nggak pengen ikut komentarian, berisik terus. Dalam menjamin keamanan di suatu negara, ada 3 hal yang mesti dijamin. Yang pertama, food. Yang kedua, water. And yang ketiga, ada energi. 3 hal tersebut yang harus dijamin buat suatu negara agar kita tidak tergantung lagi dengan orang lain dan bisa menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan orang-orang di dalam negeri. Ke depan, food wars dan water wars itu sangat memungkinkan. Perang nanti bukan hanya berebut tentang oil. Dulu kan banyak yang bilang Amerika menginvasi negara-negara di Timur Tengah karena adanya ada oil, ada resource berupa minyak di sana. Tapi ke depan, orang nggak akan nyari minyak, orang nggak akan nyari emas dan bahan tambang lainnya. Tapi semua orang akan nyari food and water. Karena adanya food and water scarcity, ada kelangkaan di mana-mana. Salah satu contohnya kayak gini. Teman-teman pasti pernah dengar Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia, yang ceritanya bahkan ada di zaman cerita Nabi Keith. Di Sungai Nil, negara Mesir itu sangat bergantung pada Sungai Nil untuk perairannya, untuk agriculture, dan lain sebagainya. Tapi, Sungai Nil yang hulunya ada di Tanzania, negara di Afrika Timur, dan hilirnya ada di Nil, di Mesir, itu sekarang di tengahnya dipotong, dibikin satu bendungan oleh Ethiopia. Ketika Ethiopia membangun bendungan, itu di bendungan dibentuk untuk untuk suplai listrik di Ethiopia. Tapi dengan dibuatnya bendungan di Ethiopia, maka suplai air untuk daerah Nil itu berkurang. Karena dia dibentuk Ethiopia. Ini akhirnya membuat dampak di beberapa daerah di aliran Sungai Nil di Mesir itu kekeringan. Dan ini memicu konflik. Belum lagi ketika kita bicara tentang food, tentang makanan. Global heating itu bisa menciptakan kekeringan yang dampaknya adalah gagal panen. Setelah gagal panen, kita akan berkurang suplai makanannya. Kayak gitu. Itu baru kita bicara tentang climate crisis. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh siapa? Pertama, government and politics ya. Kita bicara tentang politik dan pemerintahan. Bagiku politik bukan satu hal yang kotor. Mungkin banyak orang yang berpikir politik itu jahat, kotor, busuk, dan lain sebagainya. Tapi politik itu suci. Politik adalah satu upaya atau satu cara
untuk mencapai suatu power. Powernya untuk apa? Apa sih peran pemerintah? Peran pemerintah menurut Thomas Hobbes, yaitu dia menjelaskan tentang Leviathan, di mana dunia tanpa adanya yang ngatur, tanpa adanya satu power untuk mengelola dunia, itu akan terjadi chaos dan insecurity, ketidakamanan dalam berbagai sektor. Ada insecurity dan chaos. So, apa peran pemerintah? The role of government is to provide the safety of law and order, protecting citizens from each other and from foreign foes. Pemerintah hadir untuk memastikan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, serta melindungi rakyat. Oleh karenanya, politik itu adalah upaya untuk mencapai kekuasaan yang menjamin bahwa keamanan dan kenyamanan bagi rakyatnya itu ada. Itu kesucian dari politik itu tadi. Tapi akhirnya mungkin kalau yang teman-teman lihat politik busuknya lali-lili, itu bukan karena konsep sisi politiknya, tapi karena pelaku-pelakunya, aktor-aktor politiknya yang akhirnya nggak memahami apa sih politik sebetulnya. Itu bicara tentang peran pemerintah, dan dari peran pemerintah tersebut akhirnya kita simpulkan untuk membangun satu ketertiban, untuk membangun suatu keteraturan, pemerintah perlu untuk menciptakan satu aturan. So, the rules is public policy. Public policy atau kebijakan publik adalah salah satu produk dari pemerintah untuk mengatur dan menjamin ketertiban di masyarakat, sehingga tercipta keteraturan di masyarakat dan tidak terjadi chaos. Saya mengutip John A. Powell, salah satu akademisi dari University of California, Berkeley. An effective government is not simply a government that is a referee, but it is also an architect. Pemerintah yang efektif, pemerintah yang baik, bukan cuma pemerintah yang cuma jadi wasit, ngeliatin, kalau ada pelanggaran dipeluitin, dibunyiin prit, dikasih kartu kuning atau kartu merah. Bukan hanya itu, tapi pemerintah adalah arsitek yang membangun dan merencanakan bangunan apa. Bangunan apa yang nantinya negara ini akan buat, bangunan apa yang akan ditinggali oleh rakyatnya. Maka pemerintah harus punya visi, pemerintah harus punya pandangan, gagasan-gagasan visioner, mau dibawa kemana, mau dibawa kemana negeri. Gak bisa pemerintah hanya bisa melihat apa yang terjadi lalu diatur, melihat apa yang terjadi lalu diatur, enggak. Tapi harus punya visi ke depan dan punya pandangan yang jauh. Apa yang akan terjadi di masa depan. Pemerintah nggak bisa hanya hidup di masa kini dan masa lalu, tapi pemerintah hidup untuk membangun masa depan. Kayak gitu. Next. Bicara tentang public policy, salah satu usulan dari public policy yang ada di US, di Amerika Serikat, diusulkan oleh legislator di Amerika Serikat namanya Alexandra Ocasio-Cortez. Salah satu anggota DPR lah kalau di Amerika Serikat dari New York. Dia mengeluarkan Green New Deal namanya. Apa sih Green New Deal? Green New Deal ini adalah satu ajuan atau disebutnya Congressional Resolution, draft kebijakan, usulan kebijakan yang mengatur atau yang mengusulkan bahwa ke depan kita harus bergeser dari dirty energy, clean energy. Apa sih energi kotor? Energi kotor itu kayak coal itu batu bara, oil, minyak, atau misalkan fossil fuel, bahan bakar yang berasal dari fosil, kayak gitu. Itu termasuk dirty energy. Kenapa? Kenapa dirty energy? Karena dia memberikan banyak impact, gitu. Karena dia banyak memberikan impact bagi, selain alamnya dieksploitasi, dikeruk misalkan, diambil, tapi dia juga memberikan keluaran berupa karbon dioksida, karbon monoksida, dan lain sebagainya. Tapi clean energy adalah energi bersih yang diproses secara bersih tanpa banyak menimbulkan impact, dan juga outputnya bisa diminimalisir dibandingkan dirty energy. Kayak siapa? Kayak apa? Kayak misalkan listrik yang sumbernya dari angin, air. Kayak misalkan
gelombang yang kayak gitu, atau misalkan panel surya yang sekarang lagi coba banyak diusahakan. Kenapa? Karena mereka renewable energy, energi yang bisa terbarukan. Kalau kita pakai oilnya udah habis ya udah nggak ada lagi. Itu yang mungkin tadi kita sempat bahas di awal tentang irreversible changes. Karena itu nggak bisa kembali lagi. Halnya dengan matahari. Hari ini kita dapat matahari, besok kita bisa dapat lagi, kecuali lagi mendung. Tapi misalkan nggak mendung, itu matahari akan terus ada. Apalagi matahari ini bisa menjadi potensi yang luar biasa buat kita yang ada di daerah Katulistiwa. Kalau negara-negara non Katulistiwa, mungkin teman-teman belajar juga bahwa mereka itu nggak dialiri, nggak terkena matahari setiap hari. Nggak terkena misalkan sepanjang 12 jam kayak kita. Tapi dengan kita ada di Katulistiwa, maka kita disinari matahari terus-terusan. Mereka kalau misalkan negara lain di musim dingin tuh malamnya lebih panjang. Tapi kita enggak. Ini harusnya bisa jadi potensi bagi kita untuk bergeser. Untuk menggunakan clean energy sehingga kita bisa pakai renewable energy yang bisa dipakai kapanpun dan tidak terbatas. Kayak gitu. Nah, Green New Deal ini adalah salah satu upaya untuk tackling climate change. Biasanya, kalau kita punya policy-policy yang bicara climate change, orang tuh sering bilang, akhirnya dibuat jadi dua, ada climate atau misalkan usaha untuk iklim, yang satu lagi adalah usaha untuk ekonomi. Ketika kadang orang mikir, oh ini mah untuk iklim aja, tapi nggak memikirkan aspek ekonomi. Untuk ekonomi aja, tapi nggak memikirkan aspek iklim. Contoh, ketika kita membuka tambang, tanpa melihat dulu aspek iklimnya, aspek lingkungannya, ya udah buka aja tambang. Untuk kepentingan apa? Ekonomi. Income-nya banyak, bisa menghidupi masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Tapi kita lupa, dari tambang tersebut, banyak impact yang kita hasilkan, dampak buruk lingkungan yang ada di sana. Atau misalkan ketika kita mau bikin sawit, kebun sawit itu kan kita harus buka lahan banyak. Dan kebun sawit nggak begitu baik untuk lingkungan sebetulnya. Nah, ketika kita buka kebun sawit, itu ada income bagi publik, bagi masyarakat. Tapi dampak lingkungannya, padahal dampak ekonominya besar. Tapi di sisi lain, ketika kita hanya fokus di dampak lingkungan, misal ya udah nggak usah buka tambang, kita biarin aja jadi hutan belantara. Kadang orang berpikir, oh ini tidak melihat aspek ekonomi, gitu. Maka Green New Deal ini adalah sebuah kebijakan yang dibuat untuk membangun satu iklim di negara ini yang memperhatikan dua hal, ekonomi dan juga iklim, di mana nantinya mereka akan menggeser penggunaan fossil fuel and dirty energy kepada clean energy yang juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi nasional. Sehingga nggak melupakan salah satu aspek, nggak memilih antara aspek iklim atau ekonomi, enggak. Tapi mereka milih dua-duanya. Dua-duanya tetap jalan, kayak gitu. Nah, di sini mereka minta, ya tadi mungkin the proposal calls on the federal government to United States from fossil fuels and curb planet warming greenhouse emission across the economy. Jadi bukan hanya bicara tentang fossil fuels, tapi juga bicara tentang emisi gas buang. Kayak misalkan dari mobil dan lain sebagainya, dengan apa? Mengembangkan dan memasifkan transportasi umum. Jadi bukan memasifkan produksi mobil biar semua orang punya mobil, tapi mendorong orang-orang untuk pakai transportasi umum. Next, gimana tentang di Indonesia? Alam kita tuh dipakai apa sih? Sejak Orde Baru, Indonesia itu sadar. Akhirnya kita sadar, kalau kita itu kaya. Kita kaya akan berbagai sumber daya alam yang kita miliki. Makanya narasi Indonesia kaya itu udah dari dulu. Bahkan mungkin ada yang ini, tongkat pun kalau kita tanam itu bisa jadi tanaman di Indonesia. Saking suburnya tanah di Indonesia. Dan akhirnya dieksploitasi. Pada Orde Baru, Soeharto membuka open door policy. Membuka pintu seluas-luasnya untuk orang masuk. Indonesia akan sumber daya alam, tapi minim akan kemampuan dan juga pengetahuan mengelola sumber daya alam. Oleh karenanya, open door policy dilakukan untuk membuka akses bagi orang lain, bagi investor hadir Indonesia untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi sumber daya alam tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33 ayat 3 menjelaskan kalau bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka air, minyak,
emas, pasir, dan lain sebagainya yang ada di bumi ini, di Indonesia tapi ya, di negara lain mah biar, itu punya kita, punya rakyat Indonesia. Karena dia harus digunakan seluas-luasnya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ini yang akhirnya miskonsepsi dan akhirnya terjadi bahwa di Indonesia ini dengan adanya open door policy, korporasi masuk mengambil dan mengeksploitasi sumber daya alam kita, tapi bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan korporasi itu sendiri. Ini yang akhirnya perlu kita perbaiki bersama. Kita perlu mendorong adanya satu sistem yang berkeadilan dan kembali kepada konsep bahwa kekayaan alam ini harus tetap milik kita sebagai bangsa, bukan lagi milik para pemilik modal, kayak gitu. Karena pada prinsipnya dalam gerakan atau aktivisme kelingkunganan kita nggak bisa berdiri sendiri. Rakyat nih berdiri sendiri. Misal kita mengurangi penggunaan plastik, botol sekali pakai. Berapa banyak sih botol yang sehari kita pakai? Maksimal 5 mungkin, atau 10 kita anggap. Ketika kita melakukan itu, kita hanya bisa melakukan atau menyetop 10. Kita nggak bisa menyetop orang lain secara langsung. Karena kita nggak punya power, kita hanya bisa mengajak. Yang ngajak bisa. Tapi kalau kita ngelarang, nggak bisa. Kita nggak punya power, kita nggak punya kuasa. Tapi pemerintah punya. Ketika kita hanya bisa menyetop sampah dari 10 botol, pemerintah kalau membuat kebijakan untuk melarang adanya botol sekali pakai, maka semua orang nggak akan bisa pakai botol sekali pakai. Dan kita akan mereduce plastic waste yang keluar. Atau misalnya pemerintah membuat kebijakan untuk wajib recycle. Plastic waste harus di-recycle. Maka semua plastic waste akan di-recycle. Karena pemerintah punya resource dan juga punya power. Kayak gitu. Oleh karenanya, penting bagi kita dalam gerakan atau aktivisme lingkungan ini untuk bergerak bersama. Kita, masyarakat, dan juga pemerintah. Nggak bisa gerak sendiri-sendiri. Kita nggak bisa sendiri. Karena pemerintah lebih punya power dan resource yang lebih besar dibanding kita. Tapi, buat apa pemerintah berdiri sendiri? Kalau tanpa kita, masyarakat. Saya ambil contoh misalkan sungai nih. Sungai yang kotor, sering banjir, misalkan. Terus, sampahnya banyak gitu. Ini katanya ada yang bilang suaranya putus-putus, sorry saya mau cek. Ini di saya apa di teman-teman? Jelas Kak, mungkin di teman-teman ada yang sinyalnya kurang bagus. Oke, clear ya berarti ya? Iya. Yep. Saya takutnya di saya. Oke, yang tadi mungkin ketika kita bicara tentang sungai nih, sungai kotor, bikin banjir, kita tetap buang sampah. Tapi pemerintah kerja. Setiap hari ada alat berat yang ngerukin. Tapi ketika alat berat itu ngerukin sampah setiap hari, kitanya tetap buang sampah, sama-sama aja impact-nya. Atau di sisi lain, kita nggak buang sampah. Atau karena kita masyarakat nggak bisa ngatur semua, akhirnya saya nggak buang sampah atau sama kamu berdua. Gitu. Tapi akhirnya government nggak bikin peraturan untuk melarang semua orang buang sampah ke sungai. Ya akhirnya kan akan ada yang merasa, ya udah sih. Ntar juga kebawa sama air sungai, hilang, terus sudah selesai. Maka perlu dalam gerakan kelingkunganan ini kita bekerja sama dan membangun satu sinergi. Ketika pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang bagus, kita tuh untuk membuat kebijakan yang pro lingkungan. Tapi jangan lupa, kita harus banyak-banyaknya orang untuk sama-sama bergerak. Nah, apa kebijakan kita di masa depan? Seperti yang tadi saya bilang mungkin bahwa government is an architect. Government is an architect that should have a clear vision about the future. Government is an architect that should have a clear vision for our future. Dia adalah seorang arsitek yang harus punya pandangan yang jelas tentang masa depan kita semua. Maka nggak bisa pemerintah hanya bicara tentang sekarang dan masa depan. Beberapa waktu terakhir kita lagi bahas tentang ini, tentang RUU Cipta Kerja atau yang sering disebut sebagai Omnibus Law. Atau beberapa hari lalu pemerintah DPR ngetok palu RUU Minerba menjadi undang-undang. Ternyata aturan-aturan ini bermasalah. Ternyata aturan-aturan yang mengatur tentang Cipta Kerja dan Minerba atau mineral dan batu bara ini justru bermasalah karena justru tidak memperhatikan aspek lingkungan. Karena perhatian mereka terhadap aspek
lingkungan dan kelestarian serta sustainability di Indonesia itu nggak bagus. Ini menjadi catatan dan ini policy yang kita punya sekarang. Kebijakan yang kita punya sekarang justru adalah kebijakan yang nggak pro lingkungan. Maka bagaimana kebijakan masa depan? Kebijakan kita di masa depan harus punya visi yang jelas untuk sama-sama men-tackle climate crisis dan memastikan bahwa Indonesia bukan menjadi negara yang terdampak secara masif, terpukul secara keras oleh dampak dari climate crisis itu sendiri. Dengan apa? Dengan membangun kebijakan dan raising awareness di publik, membangun kesadaran dan gerakan bersama dari publik. Karena pada dasarnya pemerintah punya tanggung jawab untuk pemberdayaan masyarakat. Semua orang harus sadar bahwa iklim atau perubahan iklim bukan hanya cerita yang ada di media, tapi hal yang nyata kita rasakan. Dari mana? Di musim hujan, berita sering penuh dengan isi longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Di saat kemarau, beritanya tentang kebakaran hutan, kekeringan, gagal panen, dan lain sebagainya. Ini sudah menunjukkan ke kita bahwa climate crisis is real. It's not about the news, it's not about the people, it's about us. Bukan cuma bicara tentang orang-orang, tentang berita, tapi ini kita. Kita sebagai manusia yang terdampak oleh climate crisis itu, dan kita yang bisa melakukan sesuatu untuk membuat climate crisis ini bisa less impact atau impactless dibanding impactful untuk kita. Untuk itu, sebelum menutup, aku pengen mengutip satu kutipan dari John F. Kennedy, Presiden ke-35 Amerika Serikat. Mungkin teman-teman udah belajar tentang Cold War atau Perang Dingin. Perang Dingin yang waktu itu ada space war atau dua poros besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet, balapan untuk mengelilingi atau menjamah ruang angkasa. Pada saat itu Yuri Gagarin atau kosmonotnya Uni Soviet udah duluan keliling bulan. Sampai akhirnya publik di Amerika panas, ini kita kalah, kita tertinggal. Government kemana? Pemerintah kemana? Lalu di satu kesempatan di Rice University, John F. Kennedy, the 35th US President, dalam speech-nya dia bilang kayak gini, "We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skill. Because that challenge is one we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too." Ketika mereka memilih untuk mendaratkan manusia di bulan, semua orang akhirnya bilang, "It's impossible." Gimana caranya bikin orang terbang ke bulan dan mendarat di sana? Itu nggak mungkin. Tapi jawabannya adalah, kita punya visi, kita punya cita-cita untuk mendaratkan manusia di bulan, bukan karena itu mudah, tapi karena itu sulit. Dan justru karena itu sulit, ini adalah salah satu tantangan yang mesti kita hadapi dan kita taklukkan untuk mengukur siapa diri kita. Dan tantangan itu adalah tantangan yang harus kita terima dan kita menangkan, bukan untuk ditunda ataupun untuk mengalah. Maka di sini sama-sama tackle climate crisis is hard. Ini sulit, gak gampang, karena ini butuh kerjasama semua pihak, semua orang yang ada. Semua kepala harus sama-sama punya visi untuk menyelamatkan bumi ini. Dan itu sulit. Tapi kita harus pastikan dalam diri kita, kalau kita adalah orang, kita adalah generasi yang layak untuk menghadapi berbagai tantangan. Dan kita harus pastikan kalau kita layak untuk menaklukkan tantangan apapun itu. Kita adalah orang yang layak untuk menaklukkan apapun tantangannya, karena tantangan diambil bukan karena itu mudah, karena itu sulit. We choose to go to the moon, not because they are easy, but because they are hard.
Maka dari itu, aku mengajak teman-teman semua untuk let's go to the moon. Ayo kita punya pandangan sejauh mungkin, punya cita-cita setinggi-tingginya, bukan karena itu mudah. Tapi pilih tantangan yang paling sulit dan menantang, dan pastikan kita siap untuk menghadapi tantangan tersebut. Itu mungkin paparan dari aku sebagai satu pemantik diskusi. Di akhir, foto ini mengingatkan bahwa tantangan iklim juga berhadapan dengan inequality atau kesenjangan sosial. Karena permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, dan permasalahan lingkungan adalah permasalahan yang nyata. Ada di depan mata kita. Tinggal kita memilih. Kita mau hanya melihat atau turut berpartisipasi dalam pengentasan dan juga menyelesaikan permasalahan yang ada. Terima kasih teman-teman semua atas atensi dan antusiasmenya. Mari kita diskusi. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak atas paparan materinya. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab ya Kak. Yes, enggak. Oke, teman-teman boleh kirim pertanyaannya. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Dari Riani Eka, Kak mau tanya bagaimana tanggapan Kakak terhadap maraknya illegal logging di Indonesia yang dampaknya tidak hanya kepada manusia saja tapi juga kepada hewan. Bagaimana cara mengatasi masalah itu? Silakan Kak. Oke, Teh Riani Eka dari mana katanya? Dikasih tahu nggak? Oh enggak, belum ada sih dikasih tahu. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, makasih banyak Teh Riani, menarik tentang illegal logging. Ini jadi permasalahan yang lama. Saya mau cerita mungkin tentang ini. Saya dari Pangandaran aslinya Teh Riani. Saya asli Pangandaran, dan kalau saya pulang ke kampung itu sering banyak, Teh Riani dari Bekasi ya. Oke, Teh Riani dari Bekasi. Aku kalau pulang ke kampung deh, ke Pangandaran, itu sering ada di pinggir-pinggirnya orang-orang udah ngumpulin kayu kayak gitu. Ini nggak tahu ilegal atau legal, tapi saya percaya banget kalau illegal logging itu bukan cuma berdampak sama manusia, karena pohon itu jadi tempat untuk makhluk lain hidup, bukan cuma manusia. Impact-nya bukan cuma secara umum kita kepanasan aja, enggak, tapi hewan-hewan di sana akhirnya harus tergusur. Kita tahu juga bahwa banyak hewan-hewan yang akhirnya endangered sekarang karena itu. Tanggapanku, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mendorong pemerintah untuk membangun satu regulasi dan menegakkannya. Itu yang jadi permasalahan hukum di Indonesia. Penegakan hukumnya yang rendah. Kadang regulasinya ada, aturannya ada, tapi nggak ditegakkan. Untuk apa ada regulasi kalau misalkan nggak ada penegakan yang kuat? Karena pentingnya ada regulasi harus diimbangi dengan kuatnya penegakan hukum tersebut. Maka ketika kita bicara illegal logging, ada dua aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, aspek hukum dan politiknya, yaitu mendorong. Kita mesti mendorong pemerintah untuk bergerak. Kalau udah ada regulasinya, maka mereka harus bisa menegakkan itu. Kita tuntut protesting ke pemerintah. Bagi saya, kritik itu adalah kontribusi. Kadang orang-orang banyak yang bilang gini, mau mah kritik doang, nggak ngasih kontribusi. Padahal kritik itu kontribusi. Kadang pejabat-pejabat itu nggak tahu di lapangan ada apa, nggak tahu rakyatnya ngerasain apa kalau nggak dikritik. Dengan kita mengkritik, kita memberikan kontribusi dengan menyadarkan mereka apa yang terjadi di lapangan. Maka kritiklah pemerintah dan kasih tahu, sadarkan mereka kalau ada hal-hal yang ilegal dan harusnya tidak terjadi di wilayah mereka. Mereka harus tegakkan itu. Lakukan penegakan hukum di sana. Itu yang bisa dilakukan secara politik dan hukum. Dan yang kedua, secara sosial. Gunakan gerakan masyarakat, gabungkan solidaritas masyarakat, kita sama-sama datangin illegal logging tersebut, dan nyatakan kalau itu berdampak bagi semua orang. Bukan semua orang, semua makhluk bahkan. Ini yang harus diingetin ke mereka, dan makanya kita bangun solidaritas antara government dan juga publik, kayak gitu. Sehingga bisa membangun satu gerakan yang komprehensif. Kayak gitu, Teh Riani Eka. Makasih, menarik pertanyaannya. Oke. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Halo Kak, aku Nanda Pramesti, ingin bertanya. Menurut Kakak, konsep apa yang perlu kita bangun kembali untuk membangun kebijakan yang dapat menjaga sumber daya alam kita dengan sumber daya manusia di era yang akan datang? Sedangkan kita tahu sendiri bahwa SDA kita ini sudah terlanjur banyak diklaim oleh negara lain, dan sumber daya manusia saat ini banyak mengedepankan ego pribadi. Terima kasih. Yes, thank you, Teh Nanda. Nanda ya?
Ya, makasih Teh Nanda pertanyaannya. Menarik banget nih tentang SDA kita ini udah dikit. Kalau teman-teman belajar di ekonomi ada tentang manusia dan sumber daya. Sumber daya itu terbatas, tapi kepuasan manusia itu tanpa batas. Ini yang harus kita ingat sama-sama, bahwa keinginan kita itu terbatas dengan resource yang ada. Maka resource yang ada harus kita hargai. Air mungkin sekarang murah, tapi di masa depan ini akan mahal. Maka apa mindset yang harus dibangun? Para policy maker atau pembuat kebijakan harus membangun mindset tentang scarcity ini. Mereka harus sadar bahwa apa yang ada sekarang, apa yang murah sekarang, belum tentu murah di masa datang. Emas boleh mahal hari ini, tapi bisa jadi di masa yang akan datang, emas itu akan murah. Nggak ada harganya. Cerita di zaman dulu, di zaman orang-orang masih berkeliling pakai onta, dia masih sebelum Masehi, di sebelum Masehi, orang-orang di Arab itu menukar garam dengan emas. Yang pengen nuker siapa? Orang-orang yang punya emas, pengennya nuker garam. Karena garam itu dulu susah. Selangka itu. Garam ditukar sama emas. Sekarang bisa garam ditukar sama emas. Ya. Karena garam nggak ada harganya. Tapi ada transformasi yang harus kita lihat. Bahwa dulu tuh garam tuh semahal itu. Karena garam dianggap sebagai satu resource yang langka. Dan emas itu mudah diambil di Afrika. Tapi sekarang lain. Karena apa? Emas jauh lebih sulit diambil dan garam lebih mudah diambil. Di masa yang akan datang, kita nggak tahu harga emas akan segimana dan harga air akan segimana. Maka mindset yang perlu dibangun oleh para policy maker adalah mereka harus sadar tentang resource scarcity. Mereka harus sadar akan kelangkaan dari sumber daya ini, harus bisa kita kelola dan kita olah dengan baik dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nggak bisa kita hambur-hamburkan, nggak bisa kita buang-buang seenaknya. Karena ada kelangkaan tadi. Dan manusia juga harus dipuaskan. Itu kan, makanya resource yang ada ini harus bisa memuaskan manusia. Maka yang harus dibangun adalah bagaimana caranya kita bisa mengeluarkan energi sesedikit mungkin untuk impact sebanyak mungkin. Selain itu, kita harus mulai bergeser kepada renewable energy yang sekarang masih belum terlalu banyak diperhatikan. Mungkin dulu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang menggunakan bendungan itu populer karena ini renewable, dia pakai tenaga air. Tapi sekarang air langka, air susah. Maka bisa jadi PLTA bukan solusi. Dia bisa solusi menggerakkan listrik, tapi airnya jadi ketampung. Akhirnya agriculture mati dan lain sebagainya. Makanya perlu arif kita sikapi. Salah satunya misalkan dengan menggunakan listrik tenaga gelombang di laut, karena gelombang akan selalu ada. Tenaga matahari, tenaga surya melalui panel surya, dan juga misalkan tenaga angin. Selain listrik, banyak hal lain yang bisa kita lakukan, maka pemerintah harus mulai mengedepankan aspek lingkungan sebagai aspek nomor satu dalam pemikiran atau pengambilan kebijakannya, bukan hanya ekonomi. Yang kedua, bagaimana membangun SDM. Yang paling penting dibangun dari SDM adalah kemampuan berpikirnya atau kompetensinya. Jangan sampai SDM kita tertinggal secara pendidikan, maka penting kita untuk membangun pendidikan yang terjangkau dan juga bisa membangun pendidikan yang merata. Karena permasalahannya sekarang adalah pendidikan hanya terpusat di daerah-daerah yang mudah aksesnya. Tapi ya kita mungkin melihat banyak orang yang mau akses sekolah sulit dan lain sebagainya. Jangan dibayangkan itu hanya terjadi di daerah-daerah terpencil. Bahkan di kota sekalipun, work from home yang ada sekarang atau learning from home yang ada sekarang itu menjadi bukti. Kalau nggak semua orang mudah mengakses pendidikan. Mungkin banyak teman-teman kita yang bisa ya di rumah nyantai, diskusi atau ikut kelas online. Tapi di luar sana banyak orang yang nggak bisa mengerti gimana kalau kuliah online atau sekolah online kayak gini. Atau nggak dapat akses internet, atau mau nyari sinyal susah, dan lain sebagainya. Maka untuk pembangunan SDM, pemerintah harus bisa menjamin bahwa kualitas dan kuantitas pendidikan itu bisa menyasar secara merata di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Saya kira itu mungkin Teh Nanda, terima kasih. Semoga kita bisa menjadi bagian yang sayang akan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia. Amin. Lanjut, Kak. Boleh nggak? Oke, ini selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, saya Cynthia Nur Afifa dari Brebes, izin bertanya Kak, pemerintah Indonesia sendiri belum memfokuskan keterikatan pentingnya climate crisis, sedangkan semua itu sudah di depan mata. Menurut kakak sendiri, bagaimana cara kita bisa saling sadar akan pentingnya pemahaman climate crisis dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa mengendalikan climate crisis yang akan berdampak besar? Ya kan, Kak? Oke.
Teh Cynthia dari Brebes ya? Oke, makasih Teh Cynthia. Oh, sepakat banget tentang climate crisis ini, belum banyak orang yang sadar. Bahkan di Amerika Serikat, negara yang punya dianggap edukasinya lebih baik dibanding kita, dibanding Indonesia, masih ada orang yang menganggap ini tuh sebagai hoax, nggak dirasain sama mereka. Lalu bagaimana caranya? Caranya kita membuat gini deh, manusia itu akan bergerak, akan sadar kalau apa? Kalau berdampak sama dia. Misal gini, ada banjir di daerah lain gitu, atau banjir di negara mana gitu, ya udah gitu, biarin ada banjirnya di negara mereka. Banjir di Inggris gitu, ya udah aja kita ngelihat, oh banjir di Inggris, jangan buang sampah ke sungai ya, lihat di Inggris aja banjir gara-gara orang buang sampah ke sungai misalkan. Oh ya udahlah, biarin, udah di Inggris. Tapi ketika banjirnya kena ke mereka, orang akan sadar di sana, waduh, ini banjir kena juga ke orang, berarti orang melakukan satu hal kayak gitu. Maka yang paling penting, sasar ke personalnya, tembak, dah. Apa hal yang bisa terjadi sama mereka? Paling simpel, yang dirasakan sama mereka. Misal, ketika ada di kalangan nelayan yang kena abrasi atau ketika ada abrasi, kita sadar tapi ini dampaknya ada. Atau yang paling nyata, dengan banyaknya dunia yang suhunya meningkat, jadi makin panas, banyaknya banjir, longsor, dan lain sebagainya, harusnya ini bisa menjadi pengingat. Maka salah satu cara menyadarkannya adalah ingatkan dulu teman-teman kita. Dampaknya itu nyata, nggak bohong. Bukan hoax, bukan cerita-cerita doang. It's not about the news, it's about us. Ini adalah tentang kita yang bergerak dan merasakan climate crisis ini. Lalu bagaimana menyuarakan ke government? Kemarin ketika pembahasan RUU Omnibus Law dan juga RUU Minerba, kita mendorong ke pemerintah untuk sadar kalau dampak lingkungannya ada. Kemarin kita nggak bisa aksi, makanya kita lewat poster, kita lewat media, kita lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Kita coba ingetin mereka, tapi nggak inget-inget, nggak tahu kenapa. Nah itu mungkin yang perlu kita sadarkan, bahwa dampaknya ini sangat ada, sangat hadir, dan kita perlu untuk sama-sama sadar tentang itu. Ketika misalkan masyarakat sudah bisa sadar, bahwa ya ayo gitu, kita sadarkan pemerintah, biar mereka juga bisa membangun satu policy atau kebijakan yang juga peduli terhadap lingkungan di Indonesia. Kira itu mungkin Cynthia untuk Oke. Gimana Kak, lanjut atau udahan nih? Boleh, ayo. Ini jadi ada yang bertanya Kak, Joshua Batara dari Toraja. Jadi kayak ini mungkin mau Kakak sharing-sharing gitu ya, apa yang bisa kita lakukan atau apa yang pernah Kakak lakukan sebagai interaksi Kakak terhadap lingkungan sekitar, dan apakah dari interaksi tersebut ya Kak? Sorry Teh, boleh diulang tadi? Putus dulu. Apa-apa saja yang bisa kita lakukan atau yang pernah Kakak lakukan sebagai interaksi Kakak terhadap lingkungan sekitar, dan apakah dari interaksi tersebut Kakak mendapatkan timbal balik dari publik atau masyarakat karena telah melakukan interaksi sosial tersebut? Terima kasih Kak. Silakan Kak. Oke, tentang interaksi ini mungkin aku lewat diskusi, pencerdasan dan lain sebagainya ya. Termasuk mungkin ke teman-teman aku sempat gabung di Green Carrots Community, atau satu komunitas pecinta lingkungan di sekolahku, karena ini salah satu fokusnya tentang yang hijau-hijau lah. Dulu sempat bikin satu taman hidroponik di sekolah yang alhamdulillah waktu itu di tahun aku dibuat dan sampai sekarang masih ada. Ini adalah salah satu gerakan juga yang dibangun untuk bikin kita punya resource, kita punya sumber sendiri untuk sayur-sayuran lah. Kayak gitu, yang itu dijual, bisa ada income ekonominya, dan juga kita bisa membangun satu interaksi dengan lingkungan mungkin yang tadi disebutin. Nah, selain itu apa yang dilakukan dengan interaksi dan lingkungan, ketika KKN aku sempat ngobrol-ngobrol sama masyarakat di Sumedang tentang climate crisis, dan juga turut aktif ya di dalam beberapa penanaman pohon dan lain sebagainya. Yang terdekat mungkin diskusi dengan teman-teman mahasiswa dan masyarakat sekitar, dan itu impact-nya mungkin tentang lingkungan itu banyak yang sadar tapi nggak peduli. Itu yang paling dirasain. Kayak gini deh, orang-orang yang ke kampus pakai mobil tapi datangnya sendiri, padahal mobil itu bisa nampung 5-7 orang, dan kadang kosannya itu dekat sama kampus yang dia bisa akses jalan kayak gitu, atau misalkan naik sepeda atau naik motor deh gitu. Kalau motor yang naik satu orang masih wajar deh. Tapi kalau udah mobil naik satu orang ke kampus, kayak
ngapain, dan tujuan dia tuh cuma kosan, kampus kosan gitu. Itu kadang dengan interaksi kayak gitu, bahkan kadang dari mereka ada yang aktivis lingkungan yang cukup sering menyuarakan tentang lingkungan, tapi ya masih melakukan hal tersebut. Ini mungkin aneh. Makanya kalau kita bicara interaksi dalam aktivisme, kita anggap ini sebagai aktivisme ya, karena memang aktivisme. Dalam aktivisme ini kita nggak bisa selalu untuk menerima satu respon yang positif, tapi kadang kita juga menerima respon yang negatif. Ya, ini akhirnya kembali ke niat kita. Kalau kita passionate, kita punya semangat untuk membangun satu tujuan tadi, kalau kita punya fokus di satu isu, insya Allah ini bisa terus kita lakukan gitu. Kayaknya minimal apa yang dilakukan tentang interaksi dengan alam, paling simpelnya ketika ke kampus, kebetulan kalau aku PP ya, jadi nggak ngekos. Jadi karena dengan PP ini perlu pakai kendaraan, pakai motor misalkan karena dikejar waktu, atau misalkan ketika udah di kampus ya udah nggak kemana-mana, nggak usah pakai motor lagi. Kalau nggak pakai angkutan kampus kita jalan, nggak usah banyak pakai kendaraan, kayak gitu. Ya minimal itu meminimalisir. Terus aku ketika masuk ke ke minimarket, kita coba minimalisir penggunaan kantong kresek. Karena sadar nggak kalian kalau pakai kantong kresek nih dari minimarket atau dari warung, pakai kantong kresek yang kecil gitu, kantong kreseknya tuh nggak akan jadi apa-apa, gerasok. Bingung mau dijadiin apa. Makanya coba kalau misalkan kalian cuma beli satu, beli dua yang bisa dimasukin atau dipegang, atau bahkan kalau kalian ke Alfamart, minimarket gitu, ke warung, bawa tas, kalian nggak usah pakai kresek, masukin ke tas. Itu paling simpel. Nah, hal-hal kecil-kecil kayak gitulah yang bisa kita mulai dari diri sendiri, dan juga bisa kita ajak orang lain untuk melakukan itu. Itu sih mungkin. Atur nuhun. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Selanjutnya gimana nih Kak? Udahan dulu atau masih lanjut? Boleh aku pengen ini dong. Kalau boleh request minta satu orang buat nanya dan satu orang buat cerita. Tapi dia nanyanya langsung gitu. Boleh nggak? Nanya langsung gimana Kak? Oh, nanyanya ngomong Ya, langsung gitu. dia ngomong. Boleh Oke. nggak? Boleh? Satu aja. Satu lagi dia cerita kondisi di daerahnya kalau boleh. Oh, satu lagi cerita tadi Boleh ada banget. sih. Ada Moderator yang aja. tadi ada yang sempat cerita dari Kalimantan sama dari Bangka Belitung. Coba yang tadi ngomong soal kondisi daerahnya boleh up lagi, coba komen lagi di sini, nanti aku minta tolong buat ngomong langsung. Ini ada yang share screen ya? Iya, uh, yang ini yang share screen siapa ya? Berarti tadi siapa? Tunggu ya Kak, aku cek dulu. Ini boleh deh coba Della Anggreani yang dari Bangka Belitung. Cerita kalau di sini banyak penambangan timah ilegal. Oke, boleh Mana boleh. orangnya? Teh Dela, gimana coba? Mbak Della boleh diaktifin audionya biar bisa Di cerita. sana masih ada timah ya? Aku kira udah selesai pertimahan dulu. Masih ada Kak, yang ilegal juga ada. Kebetulan aku di Belitung juga kan. Cuman memang sekarang Oh, betul. udah berkurang, bukan udah berkurang orangnya, Ah. udah berkurang timahnya. Tapi masih Oh ada. iya, kemarin kan ada tuh. Coba mana Teh Dela? Mungkin Teh Dela beda daerah sama aku ya. Soalnya aku kan di Belitung, mungkin Teh Dela di Bangka kali ya. Oke. Ya ini mungkin boleh agak dikondisikan yang presenting. Yang presenting ini bahasanya soalnya bahasa Arab, mungkin nggak ngerti juga ya. Atau coba yang ini yang presenting left dulu, nanti masuk lagi. Ya mungkin boleh di dismiss dulu kali ya. Nah, Nanti. Teh Dela, ayo mana kita Teh Dela cerita-cerita. ada? Atau enggak yang di Kalimantan nih, yang ceritanya bakal jadi itu apa tuh yang
bakal jadi ibu Oh, kota ibu ya. kota baru ya? Mana yang dari yang mau cerita boleh deh langsung aja hidupin audionya, cerita gimana kondisi lingkungan yang mungkin Nah, ayo. kurang ketat gitu hukumnya di situ. Langsung aja nyalain audionya, akan perkenalkan dirinya dari mana, sama langsung cerita. Kadelanya sudah, oh ya. Mana ini? Bella. Ya, Kadel silakan ngomong. Belum ada ya suaranya. Di waktunya Iya. Nah, lingkungan rumah itu Betul. oh aku Cinta dari tengah lingkungan. Halo Teh Sinta. Halo Kak, udah bisa Kak? Ya, Ada. Tapi agak ini. putus-putus tadi. Agak putus-putus tuh. Wah, Halo. tadi. Oh, di Teh Sintanya juga hilang. Oh, hilang. Ya. Tapi dari teman-teman mungkin mau cerita. Yang lain adakah yang mau cerita? Ya, biar kita sharing juga gitu. Kalau bicara lingkungan tuh, ini bicara tentang hal terdekat dengan kita. Langsung aja nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ayo, ada nggak? Kapan lagi lo bisa sharing sama? Kak, boleh. Nah, ibu. Siapa tadi yang ngomong? Siapa? Coba sebut namanya dulu ya. Saya Tarsa Dirgantara. Oke, halo Kang Tarsa. Mengenai gini ya, di daerah saya kan masih banyak orang-orang yang membuang sampah sembarangan tuh. Kang Tarsa dari mana, Kang? Dari Jawa Barat, Indramayu. Oh, Indramayu. Oh iya, Kang. Iya. Jadi seperti lingkungan di sekitar saya itu kan masih banyak orang-orang yang membuang sampah sembarangan di sungai itu, yang mengakibatkan kebanjiran kan seperti itu. Yes. Masih kekurangan sadar. Nah, tetapi kita itu ketika mengingatkan orang tersebut itu malah mengatakan kamu itu siapa kayak gitu, kayak kamu pemerintah aja. Nah, itu bagaimana tanggapan kita itu mengenai orang-orang yang seperti itu? Menurut Kakak? Oke. Benar, Kang Tarsa. Benar banget gitu ya. Ya mungkin tadi aku sempat highlight juga di paparan bahwa perlu adanya kolaborasi antara government sama pabrik. Harus dibangun dulu. Orang kan kayak gitu ya, kalau misalnya mana salah gitu, kamu siapa? Ngapain ngatur-ngatur saya? Kamu nggak punya hak untuk ngatur saya. Maka penting ada pemerintah di sini karena pemerintah punya satu power untuk mengatur. Kayak gitu. Peran pemerintah itu salah satu untuk mengatur itu, dan juga ya tadi penting kita buat ingetin mereka sebagai sesama lah kayak gitu. Karena tadi masalah masalah sampah ini udah banyak mendunia gitu ya, permasalahannya di mana-mana, dan alhamdulillah kita dapat anugerah juga ya, sungai terkotor karena isinya sampah semua. Pastinya karena banyak manusia-manusia yang kayak gitu. Mungkin Kang tadi aku sempat lihat ada komen yang muncul tentang kita udah misahin sampah tapi di ujung-ujungnya sama-sama juga gitu. Nah makanya di sini kita perlu ada pendekatan sistemik, kita perlu ada pendekatan mengenai lewat kebijakan, lewat policy yang dibuat oleh pemerintah agar apa? Agar pengelolaan sampah itu bisa dilakukan. Makanya bentuk kolaborasinya kayak gimana? Bentuk kolaborasinya adalah kita sebagai person atau kita sebagai konsumen rumah tangga, kita sebagai masyarakat melakukan pemilahan sampah organik, B3, atau misalkan yang buat di recycle. Kita melakukan pemilahan. Lalu peran pemerintah di mana? Peran pemerintah harus membuat sistem waste management. Pemerintah harus bisa membuat sistem bagaimana pengelolaan sampah yang mereka lakukan. Setelah dipilah-pilah, setelah dipisah-pisah, terus apa? Terus kayak gimanain? Jangan sampai dipisah, udah terus ntar disatuin lagi, digabungin lagi. Bahkan dulu di Bandung, saya lupa tahun berapa, TPA Lewi Gajah kan sampai longsor. Bayangin, yang longsor bukan tanah, sampah yang longsor menimpa masyarakat.
yang di sekitarnya. Karena apa? Karena tanahnya sudah penuh overload. Bahkan Bantar Gebang juga banyak yang bilang sudah overload kayak gitu. Makanya perlu dari kita untuk membangun satu kebiasaan habit untuk memilah. Tapi di sisi lain kita harus menuntut juga government untuk membangun satu sistem waste management yang baik. Agar apa? Agar kolaborasinya bisa kita capai dan juga kita bisa meminimalisir sampah dengan misalkan yang organik kita jadikan kompos yang bisa di-recycle, kita bisa recycle untuk jadi bahan-bahan yang berguna. Kira itu mungkin. Ini masih ada waktu teh apa cukup? Masih kak, kalau kakak masih sempat boleh silakan kita sharing sampai Aku pengen yang cerita dong, yang dari daerah gitu. Yang cerita di mana gitu? Tadi ada yang bilang tadi. Zati boleh Zati. Zati boleh Zati. Zati sama Reza Amanda deh, udah ya. 2 orang nih, Zati sama Reza Amanda. Terus ya Kak Zati sama Kak Reza gantian. Kak Zati dulu. Zati. Oke. Halo. Kedengeran, Kak? Kedengeran. Oh, ada. Oke. Ayo lanjut Zati. Halo? Iya, kedengeran. Oke. Halo, Zati. Oke, nama saya Zati dari Lumajang. Kan dulu kan pernah ya ada kasus tentang pasir besi itu Kak di Lumajang yang sempat banyak nyawa yang banyak orang yang meninggal Galian C ya? gara-gara pasir besi itu. Nah, dulu itu juga dulu juga sudah ditanganin sama pemerintah, tapi baru-baru ini tuh orang-orang itu ada tanpa melakukan itu lagi gitu loh Kak, dan itu secara ilegal untuk menyebabkan resah warga sekitar, soalnya kan pasir yang digunakan itu juga untuk buat intinya itu masyarakat itu takut untuk memberitahu lagi, dan juga masyarakat itu resah karena truk pasir itu membuat jalanan rusak gitu loh Kak. Lah itu gimana cara pulang lagi gitu loh. Tapi itu dampak ke warganya secara langsung ada selain misalkan kayak tadi truk gitu atau gimana? Oke, paling Enggak kedengeran. Oh iya, sorry. Ya kayak misalkan dampak langsung ke masyarakatnya gitu. Selain truk tadi ada nggak? Lebih ke polusi udara juga kan Kak. Terus yang kayak petani-petani di sana itu gagal panen juga karena pasirnya itu kayak berantakan gitu loh Kak. Oke. Ini sebenarnya terjadi juga di daerah sekitaran kampus ya, di sekitaran Unpad di Sumedang. Jadi ada gunung di sini namanya Gunung Gelis. Nah, si Gunung Gelis ini udah nggak utuh lagi, udah banyak digali lagi juga gitu. Nah, tentang ini gimana cara kita menyikapi, sebenarnya warga bisa bangun solidaritas sih. Kita bisa bangun solidaritas warga, kita bisa bangun satu gerakan. Nah, gerakan ini berarti kita bisa tuntut 2 arah. Kita bisa tuntut si penambangnya. Ini yang nambangnya perusahaan atau warga aja gitu sendiri-sendiri? Atau gimana, Zeti? Sebenarnya warga, tapi bukan warga di daerah tempat penambangan itu gitu. Ya. Oh, jadi warganya dari tempat lain datang gitu buat nambang gitu? Yang nambang itu bukan warga sekitar situ. Iya. Nah, gitu. Tapi kalau dari kasus kemarin Kak, itu ada kayak apa tuh? Kayak ada bantuan dari orang dalam gitu loh. Nah, yang gini-gini nih warga yang mau ikut ngasih tahu itu takut juga gitu. Wajar sih biasanya karena sekali banyak kasus tambang-tambang ini mereka punya cukong-cukongnya, mereka punya
apa ya, jago-jagonya lah, preman-premannya yang nge-backingin mereka, yang akhirnya bikin aktivitas mereka aman gitu. Dan itu sering banget terjadi. Nah, yang bisa dilakukan apa sebetulnya? Biasanya di daerah-daerah itu kan ada lembaga bantuan hukum ya. Nah, coba bisa bangun satu gerakan. Nanti misalkan masyarakat ini kan terdampak, lama-lama resah ya. Kalau yang nggak terdampak mungkin bisa cuek-cuek aja, ya udah itu orang lain yang kena. Tapi ketika kita terdampak, nah, keresahan ini mungkin kamu bisa bangun gitu dengan tokoh-tokoh masyarakatnya, dengan orang-orang yang biasanya berpengaruh, buat sama-sama bangun satu gerakan. Ya kita kejar si orang-orang galian C ini, orang-orang penambang pasir besi ini, karena nggak bisa dibiarkan gitu. Kalau misalkan kita hanya mengandalkan pemerintah dengan cara diam, nggak bisa gitu. Kita harus ngasih tahu ke pemerintah kalau ada permasalahan di sini yang mesti diselesaikan. Atau misalkan kita bangun satu dialog. Ini cara kita bikin gerakan nggak selalu dengan demo yang rusuh kayak gitu-gitu ya. Tapi kita bangun satu dialog dulu. Kita pakai dengan cara persuasif dulu. Ayo gitu. Ngobrol dulu. Ini masyarakat pengen kayak gini. Pandangan dari para penambang kayak gimana. Tapi di sisi lain kalau ngeyel-ngeyel terus ya maka gerakan harus dinaikkan lagi tingkatnya gitu. Ya kita bisa datangin. Yang paling enak sih kita minta pemerintah untuk bantu beresin, karena pemerintah kan punya power untuk itu. Kalau misalkan kita malah langsung ke perusahaan, nanti konfliknya horizontal. Nanti konfliknya warga sama warga. Wah, itu kan jauh lebih sulit lagi ya. Maka yang paling deket sih, kamu bisa coba minta bantu ke teman-teman LBH, biasanya di daerah ada. Di mana tadi teh? Lumajang ya? Nah, misalkan di sekitaran daerah kamu biasanya ada orang-orang yang ya orang-orang yang fokus untuk isu-isu tambang kayak gini, yang bisa bantu kamu ngasih tahu harus ngapain aja. Dan kamu bisa bangun satu gerakan sama masyarakat-masyarakat yang terdampak untuk melakukan sesuatu. Karena nggak bisa yang kayak gitu didiemin terus tiba-tiba selesai, nggak mungkin. Perlu ada satu gerakan, dan kita perlu bangun suatu action. Nggak bisa kita cuma diem. Itu paling. Oh iya, LBH itu ini ya, Lembaga Bantuan Hukum. Gitu mungkin Zati ya. Zati terima kasih banyak ceritanya. Zati, sorry. Zati, ternyata. Makasih Zati ceritanya. Tadi setelah gitu siapa? Ya, oke Kak. Selanjutnya Kak Reza Amanda. Makasih juga. Oh, Reza Amanda ya. Makasih Zati. Teh Reza, makasih Zati. Kedengeran nggak sih Kak? Kedengaran. Assalamualaikum. Sama-sama. Kenalin, nama aku Reza Amanda Putri dari Kalimantan Selatan dan di kota Hulu Sungai Tengah. Jadi halo, Kak, Reza. di Hulu Sungai Tengah. Iya. Oke. Tepatnya di kota aku itu kan satu-satunya Kalimantan kabupaten yang nggak ada tambangnya dan sawit juga. Jadi kemarin itu ada kasus di mana di kabupaten aku ada gunungnya gitu kan, Gunung Meratus itu yang besar di Kalimantan Selatan. Kabarnya mau dikeruk dan mau ditambang batu-batunya. Halo? Gak putus-putus kan? Iya. Enggak. Nah, jadi kan resah waktu aku Kak. Jadi kemarin itu ada si penambangan tersebut udah diajuin juga, udah kerjasama sama MUPI di sini, diajuin ke provinsi, diajuin ke pusat juga, tapi ternyata ditolak petisi kami itu, dan ternyata mau jalan itu kembangnya. Dan juga di sini Kak, di Kalimantan Selatan sendiri, untuk para karyawan-karyawan atau buruh-buruh tambangnya itu juga bukan orang-orang dari Kalimantan Selatan sendiri, kebanyakan dari luar, bisa dari luar daerah, bisa juga dari luar negeri. Gitu aja sih ceritanya. Menarik sih ini tentang suara saya balik lagi gitu ya. Tentang kali aku kebetulan waktu jadi kepala departemen di
dan di ketua BEM aku tuh dari Kalimantan Selatan juga, dari Banjarmasin gitu. Dia mencerita kalau di sana memang tambang orang-orang tambang itu di luar gitu ya, lebih kaya dari gitu kan, tambang dan punya orang dan apa ya, ketika memang bicara tambang akhirnya banyak orang-orang yang dari Jawa yang aja gitu akhirnya di Kalimantan orang Kalimantan sekali nggak punya tempat dan tim benar banget sih kalau misalkan satu daerah atau di daerah yang banyak tadi penting kita bisa ngambil peran di sana gitu kan, ketika memang dirasa mengganggu perlu dibangun satu gerakan tadi gitu. Dan memang sejauh ini kalau Kalimantan bahkan gerakannya udah gerakan nasional karena memang dirasa impact-nya besar banget gitu secara nasional. Yang katanya paru-paru dunia Kalimantan sekarang udah makin turun aja kan gitu hutannya. Itu sih mungkin, makasih banyak ceritanya Teh Reza, semoga di sana bisa bangun satu gerakan sama masyarakatnya, sama-sama ngembangin daerahnya sehingga apa yang ada di daerahnya bisa balik lagi ke daerahnya dan environmental impact-nya juga bisa diminimalisir, jangan sampai ada impact yang buruk yang terjadi di sana. Itu aja sih mungkin teman-teman. Terima kasih. Yes, terima kasih Reza. Udah ya Kak? Ya. Oke, baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung sesi seminar kali ini. Sebelum kita mengakhirinya, dipersilakan kepada Kak Rizal untuk memberi closing statement. Closing statement dulu. Ya. Oke. Terima kasih kesempatannya. Sekali lagi aku mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman atas waktunya dan antusiasmenya, luar biasa. Senang banget aku diskusi sama teman-teman. Kalau teman-teman punya kesempatan buat diskusi lagi, mau ngajak-ngajak, boleh banget. Gitu, aku senang banget kalau bisa diskusi lagi sama teman-teman dengan waktu yang lebih lama lagi. Dan aku mau minta maaf kalau misalkan, maaf banget kalau misalkan ternyata banyak kekurangan, tidak sesuai ekspektasi gitu. Ketika kalian mikirnya bakal bagus, tapi alah segini doang gitu. Aku minta maaf banget kalau misalkan masih banyak kekurangan dan tolong dimaklumi kefakiran ilmunya. Tapi semoga apa yang udah bisa kita sharing, yang udah bisa dibagi, bisa jadi manfaat buat teman-teman semua. Dan itu mungkin statement terakhir aku mau ngingetin buat teman-teman semua, ayo kita set goals, kita pasang cita-cita, kita pasang target setinggi-tingginya, dan pastikan kita adalah orang yang layak untuk menghadapi dan menaklukkan tantangan sesulit apapun. Pastikan kita adalah orang yang layak. Itu mungkin teman-teman, selamat berkontribusi. Semoga ini bukan hanya berakhir diskusi, pulang dari diskusi teman-teman research, teman-teman nyari, teman-teman searching, dan lakukan sesuatu yang terbaik. Gak usah jauh-jauh dulu, tapi di lingkungan sekitar kalian. Karena isu lingkungan, it's not about the news, it's not about other people, it's about us. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sekilas closing statement dari Kak Rizal. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara kali ini. Terima kasih banyak kepada Kak Rizal atas materi dan ilmunya, juga sharing-sharingnya kali ini. Seru banget Kak, keren banget tadi. Paparannya jelas banget. Juga alhamdulillah teman-teman bisa sharing-sharing soal kondisi di daerahnya ya. Terus terima kasih juga kepada teman-teman audiens yang luar biasa antusiasnya pada siang hari ini, masih semangat banget. Ini pesertanya juga masih tetap banyak kayak tadi pagi ya. Mohon maaf pada teman-teman kalau misalnya pelayanan kita agak kurang memuaskan, terus juga kendala-kendala lainnya. Terus aku juga mewakili dari GG Gemoy, mohon maaf pada Kak Rizal kalau kami ada salah ya dalam hal apapun. Terima kasih banyak sekali lagi pada semuanya atas waktunya hari ini. Sebelum selesai, aku ingin mereview kembali
kata-kata Kak Rizal tadi. Jadi percuma kalau hanya pemerintah yang bergerak, tapi masyarakatnya tidak bergerak, tidak ikut bergerak membawa perubahan. Jadi kita semua harus bersama-sama berkontribusi untuk lingkungan agar bisa menjadi lebih baik lagi ya. Oke, itu aja dari aku. Selamat siang, beli jambu sekeranjang penuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat siang Siang, Kak. semuanya. Ya. Siang Kak, siang. Waalaikumsalam. Oh iya teman-teman yang tadi pertanyaannya belum terjawab, Terima kasih, Kak. ya. Terima kasih, Thank you, Kak. Kak. Terima kasih, Kakak. Sampai Kak. jumpa. Thank Thank you. you Kakak. Salam jumpa semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Bye, sampai Thank jumpa. you. Dadah. Udah way out. Oh, guys. Nunggu dulu. Udah boleh bubar kan? Maaf, ini langsung keluar grup atau gimana ya? Boleh langsung keluar, nggak apa-apa. Oke, makasih, Kak. Terima kasih Kak atas materinya. Ya, terima kasih juga udah join. Terima kasih atas materinya, Kakak. Iya, terima kasih juga.